Dalam tangkapan CCTV, terlihat seorang wanita masuk ke sebuah rumah. Namun esok harinya, wanita tersebut ditemukan terpanggang di dalam mobilnya sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi? Gwen Ngo Gwen adalah gadis Thailand yang cantik. Dia mempunyai 2 saudara kandung, namun dia paling dekat dengan kakaknya yang bernama Queen. Bahkan saking dekatnya, pada tahun 2010 saat Gwen baru saja lulus kuliah, mereka berdua memutuskan untuk pindah ke kota London dan menetap di sana. Setelah cukup lama beradaptasi di negara itu, Gwen memutuskan untuk melanjutkan kuliah di London School of Economics, sementara Queen sang kakak memilih untuk bekerja di sebuah salon. Singkat cerita, kakak beradik itu pun sama-sama menemukan tambatan hati mereka masing-masing dan menikah. Queen memiliki 1 orang anak, sementara sang adik Gwen memiliki 2 orang anak, yaitu 1 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan. Setelah menikah, mereka berdua memutuskan untuk pindah ke kota Newcastle. Di kota tersebut, kedua kakak beradik itu membuka usaha bersama, yaitu sebuah salon mani-pedi. Apalagi sang kakak kan basicnya juga pernah kerja di salon kecantikan ya, jadi dia punya pengalaman dalam hal itu. Berkat keuletan mereka berdua, pelan tapi pasti, usaha salon mereka semakin hari semakin maju hingga memiliki cukup banyak pelanggan. Tapi walaupun begitu, baik Gwen maupun Queen tetap hidup apa adanya. Mereka hanya sibuk bekerja di salon dan mengurus keluarga masing-masing. Tapi, Gwen yang memiliki jiwa sosial cukup tinggi, sesekali masih menyempatkan diri membantu orang lain. Gwen yang cantik memang sangat senang jika dia bisa menolong orang lain, khususnya membantu orang-orang Vietnam yang baru saja pindah ke negara Inggris. Gwen biasanya membantu mereka yang masih belum lancar berbahasa Inggris dalam mencari tempat tinggal atau sekedar mengenalkan daerah sekitar sana. Pada tanggal 14 Agustus tahun 2017, seperti biasanya, Gwen dan kakaknya berangkat kerja ke salon mereka. Lalu pada sore hari menjelang waktu tutup salon, Gwen menyuruh kakaknya untuk pulang terlebih dahulu karena dirinya mempunyai janji untuk bertemu dengan salah seorang teman. Merasa semuanya normal, sang kakak pun tanpa curiga pulang seorang diri. Dan itu adalah terakhir kali sang kakak melihat Gwen adiknya dalam keadaan hidup. Dini hari di tanggal 15 Agustus tahun 2017 sekitar pukul 1, polisi mendapatkan laporan dari salah satu warga bahwa ada mobil terbakar di jalan yang lumayan sepi di wilayah Houghton-le Spring. Mendapatkan laporan itu, polisi segera bergegas menuju TKP dan benar saja, di sana ada sebuah mobil sedang terbakar. Saat itu, polisi pun langsung berusaha memadamkannya. Setelah api padam, polisi mendapati bahwa di dalam mobil tersebut ada sesosok jasad manusia. Kondisi jasad saat itu sudah sangat sulit dikenali karena memang sudah gosong. Di hari yang sama, seperti biasanya, Queen akan pergi ke salon. Awalnya, Queen tidak menyadari bahwa sesuatu yang tidak beres telah menimpa adiknya. Dia baru ngeh adiknya nggak pulang setelah ingin mengajaknya ke salon. Karena mereka berdua ini memang hampir selalu bareng baik pulang maupun pergi. Menurut suami Gwen, semalam pun Gwen tidak pulang. Dan ini tentu saja sangat aneh bagi Queen. Dia tahu betul adiknya itu tidak pernah menginap di tempat lain. Rasa-rasanya, kalaupun sang adik ini berencana menginap di suatu tempat, saat kemarin sore di salon, minimal Gwen pasti akan bercerita. Namun kemarin seingatnya, Gwen hanya bilang kalau dia akan bertemu dengan salah seorang teman. Saat itu, Queen mencoba menelpon nomor HP Gwen, tapi nomor itu tidak aktif. Lagi-lagi, Queen yang sudah sangat mengenal adiknya itu merasa jika pasti sesuatu yang buruk telah menimpa sang adik. Tanpa membuang waktu, Queen pun segera melaporkan berita kehilangan adiknya itu ke kantor polisi. Kepada polisi, Queen menyebutkan ciri-ciri sang adik beserta mobil yang dikendarainya. Dan beberapa jam kemudian, Queen menerima berita yang sangat mengejutkan. Karena apa? Polisi menginformasikan bahwa mobil Gwen adiknya telah ditemukan dalam keadaan terbakar dan di dalam mobil itu terdapat jasad manusia. Iya, ini adalah penemuan polisi dini hari tadi sebelum Queen melaporkan kehilangan adiknya. Dari catatan gigi, pihak kepolisian dapat memastikan bahwa jasad itu adalah Queen Ngo Gwen. Apa yang sebenarnya terjadi?
Sehari sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus tahun 2017 sekitar pukul 6 sore, setelah tutup salon, dari CCTV, Quen terlihat jalan kaki menuju tempat parkir mobilnya yang terletak di belakang bangunan salon. Dia lalu berkendara untuk menemui salah seorang temannya yang bernama Stephen Unwin. Mereka memang berjanji ketemuan untuk melihat-lihat beberapa properti yang akan disewakan. Jadi, Quen dan Unwin ini memang saling kenal. Quen yang sering membantu orang-orang Vietnam dalam mencari tempat tinggal, sering menggunakan jasa Unwin yang kebetulan memang sering merenovasi properti-properti itu sebelum disewakan. Saat itu, mereka pun janjian bertemu, karena Unwin bilang dia mempunyai sebuah properti yang mungkin bisa Quen sewakan. Begitu Quen sampai di depan rumah Unwin, dia pun menelponnya dan mengatakan jika dirinya sudah sampai. Saat itu, Unwin keluar dari rumah dan menawarkan Quen untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Quen tidak menyangka jika keputusannya menerima tawaran masuk ke dalam rumah itu adalah keputusan terburuk yang pernah dia ambil. Begitu dia masuk ke dalam rumah itu, tanpa diduga, muncul seorang laki-laki yang langsung menodongkan senjata api kepadanya. Pria bernama William McFall itu memaksanya menyerahkan ATM miliknya beserta nomor PIN ATM tersebut. Tak berapa lama, Unwin keluar seorang diri dari rumah itu lalu menuju sebuah mini shop untuk menarik sejumlah uang dari ATM Quen. Dia pun sempat membeli minuman keras dan setelah itu dia berjalan untuk pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah, kedua pria ini secara bergantian melampiaskan nafsu bejatnya kepada Quen. Unwin dan McFall kemudian menyiksa Quen hingga wanita itu tidak sadarkan diri. Sekitar tengah malam, mereka menggendong Quen yang tertutup kain dan menaruh tubuhnya di bangku belakang mobilnya. Setelah itu, mereka berdua berkendara. Saat itu McFall bahkan sempat-sempatnya mengambil foto dirinya dan Unwin di mobil dalam keadaan tertawa. Setelah tiba di jalan yang sepi dan jauh dari keramaian, mereka segera menuangkan bensin dan membakar mobil itu beserta Quen yang masih tidak sadarkan diri di dalam mobil. Setelah itu, mereka berdua buru-buru pergi meninggalkan tempat tersebut. Quen dipercaya masih dalam keadaan hidup saat itu, karena hasil otopsi menemukan ada banyak asap di dalam paru-parunya. Dalam sebuah rekaman CCTV, Unwin dan McFall terlihat berjalan kaki untuk pulang. Di sana, mereka berjalan santai seolah tidak terjadi apapun sebelumnya. Setelah berjalan hampir 15 menit, mereka berdua akhirnya sampai di rumah Unwin dan pergi lagi untuk mendatangi sebuah toko. Di sana, mereka kembali menarik uang dalam jumlah yang lumayan banyak dari ATM Quen. Setelah itu, mereka pun pulang untuk beristirahat. Ini definisi setan gak sih mereka? Dan keesokan harinya, mereka berdua terlihat asik foya-foya dan shopping menggunakan uang Quen. Super sekali mereka ini. Untungnya transaksi keuangan menggunakan ATM Quen inilah yang menggiring polisi kepada dua makhluk laknat tersebut. Karena tidak sampai 24 jam kemudian, polisi berhasil mencokok keduanya. Lalu sebenarnya, siapa mereka berdua dan apa motif keduanya menghabisi nyawa Quen? William McFall lahir di Irlandia Utara pada tahun 1967 dan tumbuh besar di kota kecil bernama Grand Island. Sejak kecil, McFall merupakan anak pendiam dan tidak memiliki banyak teman. Semua anak kecil dan anak seumurannya menghindar dan tidak ingin berteman dengannya karena McFall sering berbuat kasar dan hobi menyiksa binatang. McFall lebih sering terlihat berjalan sendiri sambil membawa kayu, palu, atau benda tajam lainnya yang akan dia gunakan saat bertemu dengan binatang. Suatu hari, dia pernah membuat masalah dengan salah satu gurunya, dan pada malam harinya, McFall menyelinap masuk ke dalam sekolahnya. Dia langsung menuju ruangan kepala sekolah. Di sana dia mengambil semua ikan-ikan hias dari sebuah akuarium besar di dalam ruangan itu, lalu meletakkan bangkai ikan-ikan itu di laci gurunya, dan memaku sebagian ikan-ikan tersebut di papan tulis kelasnya. Saat McFall tumbuh dewasa, dia pun menjadi orang yang sangat-sangat bermasalah. Hidupnya tidak jauh dari membuat onar dan keluar masuk penjara. Puncaknya adalah saat McFall berusia 29 tahun, tepatnya di tahun 1996. Saat itu, McFall merampok seorang wanita tua bernama Martha Gilmore yang tinggal tidak jauh dari rumahnya. Wanita itu memang tinggal seorang diri. Selain mengambil uang dan beberapa barang berharga di rumah Martha, dengan kejam McFall juga menghabisi nyawa wanita malang tersebut. Setelah itu,
Dia pun pergi dan berfoya-foya di sebuah bar, seolah tidak terjadi apa-apa. Sementara itu, ada banyak banget sidik jari yang McFall tinggalkan di rumah Martha. Hal ini tentu saja memudahkan polisi untuk menangkapnya di bar tempatnya bersenang-senang. Setahun kemudian, McFall yang telah berusia 30 tahun dijatuhi hukuman seumur hidup dengan kemungkinan bebas bersyarat. Sedangkan Stephen Unwin adalah laki-laki yang lahir pada tahun 1978 di sebuah kota kecil bernama Drum. Dan sama seperti McFall, Unwin kecil juga merupakan sosok yang bermasalah. Pada usia 13 tahun saja, dia pernah ketahuan saat membakar sebuah mobil. Dan sejak usia remaja, dia langganan keluar masuk penjara khusus anak-anak karena sering terlibat masalah pencurian. Dan hampir sama dengan McFall, saat Unwin berusia 17 tahun, dia merampok seorang pria tua. Saat dia telah berhasil mengambil beberapa barang berharga milik sang pria, Unwin sebenarnya bisa langsung pergi karena memang sang pria pemilik rumah itu sedang tidur. Dia bahkan nggak tahu kalau saat itu rumahnya itu kemasukan maling. Tapi entah kenapa bukannya langsung kabur, Unwin malah berusaha membakar rumah sang pria. Beruntung saat itu pemadam kebakaran segera datang dan memadamkan api, sehingga sang pria tua pun bisa selamat. Polisi kemudian bisa menangkap Unwin sang pelaku saat mereka mendapatkan informasi dari sebuah rumah pegadaian setelah Unwin menjual barang-barang curiannya di sana. Saat itu Unwin harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan masuk penjara. Tapi setelah dia lepas dari penjara, Unwin bukannya sadar, malah kali ini aksinya justru makin brutal. Lagi-lagi dia merampok seorang pria tua berusia 74 tahun. Dan gak hanya merampok, karena di aksinya kali ini dia bahkan membunuh si pria pemilik rumah. Dan lagi-lagi gak tahu kenapa dia membakar rumah pria itu. Pemadam kebakaran yang waktu itu berhasil memadamkan api menemukan jasad pria malang tersebut, dan setelah diotopsi, penyebab kematiannya adalah akibat dipukul benda tumpul di bagian kepala serta ada sebuah tusukan benda tajam di bagian dada. Dan dalam hitungan jam, Unwin segera ditangkap pihak kepolisian setelah polisi mengetahui sidik jari yang ditemukan di selotip yang digunakan untuk mengikat barang curian dari rumah itu. Setahun kemudian, Unwin yang berusia 21 tahun saat itu dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman seumur hidup. Di dalam penjara inilah, McFall dan Unwin bertemu, berkenalan, serta langsung menjadi sahabat dekat. Ini semacam persatuan dua iblis kayaknya. Setelah menjalani hukuman selama 14 tahun, karena dianggap berkelakuan baik di dalam penjara, duo maut ini mendapatkan kebebasan bersyarat. Awalnya pada tahun 2010, McFall dulu nih yang bebas. Waktu itu dia tinggal dan menetap di Blackpool. 2 tahun kemudian atau di tahun 2012, giliran Unwin yang bebas dari penjara. Setelah bebas dan kembali hidup bermasyarakat, Unwin ini sempat bener loh hidupnya. Dia berusaha meyakinkan orang-orang bahwa dia sudah berubah dan sangat menyesali perbuatannya dulu. Dia pun berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai tukang bangunan dan sering mendapatkan job untuk merenovasi rumah-rumah. Pada tahun 2014, Unwin bertemu dengan seorang wanita bernama Rachel. Keduanya memutuskan untuk tinggal bersama setelah Rachel melahirkan seorang bayi perempuan. Pada waktu bersamaan, Unwin kembali bertemu dengan McFall, sahabatnya saat di penjara. Mereka pun sering menghabiskan waktu bersama, dan sejak saat itu, sifat Unwin yang kasar kembali muncul. Dia mulai tidak peduli dengan Rachel dan anaknya, serta mulai sering memukul Rachel saat sesuatu tidak berjalan sesuai kemauannya. Pada tahun 2016, Rachel yang sudah tidak tahan lagi terhadap perubahan sikap Unwin, akhirnya memutuskan untuk pergi dari rumah itu dan pergi dari hidup Unwin dengan membawa putrinya. Setelah 2 orang terdekat Unwin pergi, bukannya sadar, dia malah mengajak McFall untuk tinggal bersama di rumah itu. Hingga akhirnya terjadilah tragedi di tanggal 15 Agustus tersebut. Ini benar-benar kolaborasi 2 setan ya. 6 bulan kemudian dari penangkapan McFall dan Unwin atau pada tanggal 20 Februari tahun 2018, sidang atas kasus ini segera dimulai. Di dalam persidangan, baik McFall maupun Unwin tidak ada yang benar-benar mengakui kejahatannya. Mereka bahkan saling tuduh tentang siapa dalang dari pembunuhan dan perampokan Quen. Menurut McFall, saat dirinya pulang dari mengambil uang Quen di ATM, dia melihat jika Unwin sedang menyiksa dan melampiaskan nafsu bejatnya ke Quen. Namun menurut Unwin, justru sebaliknya.
McFall lah yang melakukan semua itu. Pada tanggal 25 April tahun 2018, para juri memutuskan mereka berdua bertanggung jawab atas kasus ini. Stephen Unwin dan William McFall yang masing-masing berusia 40 tahun dan 50 tahun saat itu akhirnya dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat. Kedua orang ini bisa dipastikan akan menghabiskan sisa hidup mereka di dalam penjara. Sebagai informasi, keputusan untuk dua makhluk ini jarang terjadi di Inggris. Mereka berdua merupakan sebagian dari 60 orang yang pernah dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa pernah diberi kemungkinan bebas bersyarat. Kepergian Quen meninggalkan luka mendalam di hati keluarganya. Quinn, sang kakak, bahkan tidak berhenti menyalahkan dirinya sendiri yang tidak melarang adiknya pergi saat itu. Setelah jasad Quen dimakamkan, anak laki-laki Quen tinggal bersama dengan ayahnya dan pindah keluar kota, sedangkan anak perempuannya tinggal dengan kakek neneknya di Vietnam. Terima kasih untuk yang sudah melihat video ini dari awal hingga akhir. Makasih ya. Aku beneran seneng banget kalau kalian nonton dan suka. Lebih seneng lagi kalau teman-teman bantu support channel YouTube aku dengan cara subscribe dan like. Oh iya, kalian juga boleh follow akun Instagram pribadi aku di @praptiprap. Support aku terus ya, agar aku makin semangat cerita lagi, cerita mulu, cerita terus untuk kisah selanjutnya. Dadah!